tidak serupa dengan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel 1 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel, siapa Daniel yang dikisahkan dalam kitab Daniel ini? Alkitab menceritakan secara detail tentang Daniel dan juga ketiga teman-temannya. Diceritakan begini saudara, bahwasanya Daniel dan teman-teman perjuangannya ini adalah keturunan raja dan bangsawan. Jadi bukan orang biasa, golongan ningrat, yang diuraikan begini, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dalam terjemahan lainnya dijelaskan begini, kemudian Raja Nebukadnezar memberi perintah kepada Aspenas, kepala pegawai istananya, agar ia memilih beberapa pemuda dari keturunan bangsawan Israel di Yehuda untuk dibawa ke istana Babel sebagai tawanan. Nah, anak-anak muda itu akan diajar, tujuannya di sana, akan diajar bahasa serta kesusastraan orang Kasdim. Pilihlah anak-anak muda yang kuat, sehat, dan rupawan katanya, yaitu anak-anak yang telah banyak membaca tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang pengetahuannya cukup, cerdas, dan berbudi, serta memiliki kepribadian yang pantas untuk tinggal di istana raja. Jadi di sini kita bisa tahu kualitas Daniel dari catatan tersebut di atas. Diperkirakan ketika nama Daniel dicatat dalam pasal 1 ini, ia masih remaja, kurang lebih sekitaran 13 tahun. Begini informasinya. Daniel adalah seorang remaja ketika peristiwa dalam pasal 1 ini terjadi dan sudah mencapai usia 80 tahunan ketika menerima berbagai penglihatan di pasal 9-12. Ia mungkin hidup sampai sekitar tahun 530 sebelum Masehi menyelesaikan kitab ini dalam usia lanjutnya. Mari kita mencermati baik-baik. Di usianya yang masih remaja belasan tahun itu, Daniel sudah mempunyai kualitas yang sangat baik dalam segala hal, termasuk kesalehannya, takut akan Allah. Bahkan di bagian lain Daniel disebut mempunyai roh yang luar biasa. Di usianya yang masih remaja itu, karena kualifikasinya yang bagus dan di atas rata-rata, maka bersama-sama dengan teman-temannya diangkut dalam pembuangan di Babel untuk dipekerjakan dalam istana raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Inilah latar belakang mengapa kemudian dicatat dalam Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan dirinya seperti yang ditulis ayat 8 di atas. Hal yang menakjubkan dari apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang saleh ini yang harus mengalami kesusahan karena bangsanya, Tuhan membuat Aspenas menyayangi dan mengasihi Daniel. Begini catatan Alkitab, dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasih oleh Aspenas. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja.
Sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya boleh mendapat makanan lain. Saya skip sebentar ya saudara. Mari kita mengingat Yusuf anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf harus menanggung penderitaan selama kurang lebih 13 tahun oleh karena kebencian saudara-saudaranya. Namun cara Tuhan menjaga Yusuf adalah Tuhan membuat para pemimpin, Potifar, kepala penjara, bahkan Firaun mengasihi dan menyayangi Yusuf sehingga Yusuf menjadi berkat buat Mesir dan sekitarnya. Rupanya pola inilah yang juga terjadi atas Daniel yang saleh itu. Tuhanlah yang membuat Aspenas mengasihi dan menyayangi Daniel. Tuhan telah mengubah kebencian menjadi kasih sayang di bagian yang lain yang tidak terduga. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan ini, yang juga Tuhan lakukan kepada orang-orang saleh lainnya. Hal yang tidak lazim yang terjadi adalah seorang budak dapat berdiskusi, berdialog dengan pemimpin yang ditunjuk waktu itu, yaitu Aspenas. Rupanya Daniel mengutarakan niatnya untuk tidak makan dan minum sebagaimana ketetapan raja. Alkitab mencatat begini, karena takut kepada raja, Aspenas berkata, "Raja sendiri telah menetapkan makanan dan minumanmu. Jadi jika menurut pendapatnya engkau kelihatan kurang sehat daripada pemuda-pemuda yang lain, pasti aku akan dibunuhnya." Kemudian Daniel merundingkan hal itu dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan ketiga kawannya. Kata Daniel, "Ujilah kami selama 10 hari. Berilah kami hanya sayuran dan air untuk makan dan minuman. Setelah 10 hari, bandingkanlah rupa kami dengan rupa pemuda-pemuda yang makan makanan yang ditetapkan oleh raja. Lalu ambillah keputusan berdasarkan pengamatanmu itu." Pengawal itu setuju dan mengadakan percobaan itu selama 10 hari. Saya mencermati benar diskusi antara Daniel dan orang yang ditugaskan oleh Aspenas. Di satu sisi Daniel punya tekad yang berhubungan dengan imannya untuk tidak mencemarkan dirinya, tidak menajiskan dirinya. Namun di sisi lain, jika Aspenas tidak melaksanakan perintah raja dan orang-orang muda itu kurang sehat dalam pemandangan raja, maka akibat tidak menajiskan diri itu adalah resikonya Aspenaslah yang dibunuh. Kesalahan Daniel tidak ngotot untuk tekadnya sendiri saja. Kesalahan Daniel tidak menutup mata terhadap resiko yang dihadapi oleh Aspenas. Iman yang benar itu ndak sakarepe dhewe, tidak membiarkan orang lain dalam bahaya. Kesalehan itu karena takut akan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat-Nya untuk menemukan jalan keluar yang tidak membahayakan salah satu pihak. Kembali soal tekad Daniel yang tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Sebenarnya tekad itu dibentuk oleh firman Tuhan. Daniel yang masih muda itu justru bertekad untuk setia hanya kepada Allahnya. Tekad setia kepada Allahnya itulah tercermin dalam tekad tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Inilah yang membuat Daniel dan kawan-kawannya berbeda sama sekali dengan orang-orang muda kebanyakan yang kondisinya sama seperti yang dihadapinya. Karena kesalehannya itulah ia bertekad untuk tetap setia hanya kepada Allah. Kesetiaan kepada Allah diwujudkan dengan tekad tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan minuman raja. Tetapi tekadnya itu juga diperhitungkan dengan tidak membahayakan orang lain. Jika fokus hidup kita setia kepada Allah, maka kita tak akan serupa dengan dunia ini. Sebaliknya, jika fokus kita bukanlah kepada Allah, maka tidak ada bedanya dengan dunia ini. Mari kita berfokus kepada Allah dan setia hanya kepadanya. Selamat ulang tahun untuk Nagata Flora Andina. Doa akan saya japri.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.